harmonis. Salam Nabi. Sebelah kanannya Al Habib Husain bin Ali Askaf yang mendidik saya. Alhamdulillah diabkani inda sighari. Al Habib wa Syekh Kiai Gus Abdul Qadir bin Ahmad Syadidi, Al Habib Taufik Barakbah, guru saya yang membaca Quran dari kecil, Habib Alwi Al-Haddad, Masya Allah, dan Habib Zaki Al-Haddad yang suka ganyang, Masya Allah, dan semua para habaib yang hadir, yang mungkin tidak bisa sementara ini saya sebutkan namanya satu persatu karena saya orang asing, dan segenap para hadirin wal hadirat Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Semoga niat kita hadir Majelis Ta'lim Riyadul Jannah di dunia, hadir Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah di surga kelak. Ma Rasulullah SAW. Jangan kira maulid itu cuma di dunia, jangan kira belajar cuma di dunia, enggak. Masuk surga juga baca maulid bareng-bareng ya. Niat insyaallah dari sekarang niat. Amin amin. Alhamdulillah. Amma ba'd, saya tidak mau mengatakan apa-apa kecuali meneruskan apa yang dikatakan oleh Ustaz Taufik Barakbah. Mata'anallahu bituli hayati wa katsarallahu amsalah. Semoga para sesepuh kita, ayah-ayah kita dipanjangkan umurnya. Amin. Diberkahi rezekinya. Amin. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati kita, dari penyakit-penyakit hati, dari riya wal ujub wal kibir wal hasad wa ghairi dzalik. Amin insyaallah. Pernah Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau yang antum baca sebelum maulid ratibnya, Al-Haddad, Ratibul Haddad, itu pernah mengatakan, itu qutbul wilayah, tidak ada habaib yang paling lama duduk dalam kursi Al-Qutbiyah seperti Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. 50 tahun kalau nggak salah, umurnya beliau 80 tahun. Beliau menjadi kutub seperti yang disebutkan dalam kitab Tathbitul Fuad, umurnya beliau itu masih 30. Masya Allah, masih muda. Cik tahes ya, cik tahes. Alhamdulillah, beliau mengatakan, "Lau intabaqat as-sama' minal ma' wal ard minas syajar wan nabat, ma syakaktu fir rizqi ba'da qaulillahi subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yang artinya, kalaupun, kata beliau, kalaupun langit yang di atas itu tertutup, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan air hujan, dan bumi itu tidak menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan sayur mayur dan segalanya, aku tidaklah syak, ragu-ragu, bingung, golek duit, golek rezeki, golek panganan setelah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada sesuatu hayawan, kita ini hayawan tapi natik ya. Natik itu dalam bahasa Arabnya itu adalah, kalau kita belajar mantik itu artinya itu akil. Hayawan akil, yang punya akal. Ya, wa ma min dabatin, tidaklah ada siapapun itu yang melata di atas bumi ini kecuali atas Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Wis ditanggung kabeh, wis ojo apa jenenge? Ojo kepikiran wis. Orang tarim itu mengatakan al-harakah barakah. Orang yang gerak seperti Habib Taufik Barakbah mengatakan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Iso apa wae lakoni. Bisa apa aja dijalani. Bahasa Indonesia ya. Suwe nek tarim pilih bahasa Jawa. Alhamdulillah. Terus sekarang wahai ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kita pada akhir zaman. Pada akhir zaman sudah. Imam Mahdi dekat bakal keluar. Kita yakin itu, kita niat setiap hadir majelis taklim wal maulid, Riyadul Jannah, lainnya, itu niat Allah Subhanahu wa taala menjadikan pangeran-pangeran pahlawan yang sejati, bisa mengangkat tinggi bendera panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam kitab Sahih Bukhari mengatakan, "Ba'istu ana wasa'ah kahatain." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat itu kahatain wa farraqa baina asabai isbi'ai, dua jari telunjuknya, tengah dan telunjuk. Wis cedek. Kiamat itu zamannya Rasulullah SAW 1441 tahun yang lalu. 14 abad lebih. Mengatakan seperti itu. Di saiki ya apa wis? Ngitung ket wis gak ero wis. Ya apa umurnya dunia ini sangat tua dan tua merentah bahasa Indonesianya.
Waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW, masya Allah, melihat pemandangan yang banyak dan seru dan istimewa sekali. Beliau, Allahumma shalli alaih, melihat satu ajuz itu dalam bahasa Indonesianya tua renta, perempuan tua renta. Wis welek kabeh keriput kabeh putih kabeh rambutnya, pakai tongkat, wis tuwek mewek maksud Jawane ya. Cocok ya? Tuwek mewek. Itu Mbak tongkat. Rasulullah SAW berkata sama Sayyidina Jibril alaihissalam, wahai Jibril, man hadhi? Siapa ini? Naam ya Rasulullah. La taltafit ilaihi ya Rasulullah. Jangan kau menoleh kepada dia. Kenapa wahai Jibril? Siapa dia? Ketahuilah, ini adalah umurnya dunia. Umurnya dunia tuwek mewek bisa. Itu sebelum Rasulullah SAW hijrah loh ya. Masih berapa tahun lagi? Gimana kalau zamannya Habib Abdurrahman Barakbah? Waduh, gak rois. Tambah tuwek wis gak rois. Tinggal mati nih ya. Tambah wake sing tufi, akeh sing tumpes gara-gara corona iki. Waduh, wis bingung kabeh. Insyaallah diselamatkan. Amin. Selamatkan, pokoknya yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan dalam majmu'nya, diwannya beliau, az-zaman zamanus sukut. War-ridha bil qut waluzumul buyut ila antamut. Itu khulasah, ringkasan, intisari apa yang dikatakan oleh Habib Taufik pada zamannya Abdullah bin Husain bin Thahir. Sebelum berapa tahun yang lalu. Beliau dilahirkan di Tarim, meninggal di Masileh, dekat Tarim. Az-zaman zamanus sukut. Zaman ini adalah zaman yang seharusnya seyogianya orang yang hadir pada zaman tersebut itu adalah zaman yang ojo kakek ngomong wis. Ojo kakek ngomong maksudnya ya, apa ya. Jangan banyak omong, jangan banyak bicara, jangan banyak bicara. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sifat Islamnya seseorang yang paling indah, paling cantik itu yang dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ahlul sufiyah mengatakan, apa maknanya malayani? Apa yang tidak ada maknanya, tidak ada faedah manfaatnya itu apa? Alladzi laisa lahu alaqah fi amr dunya wa din. Tidak ada hubungan komunikasi dari urusan-urusan keadaan dunianya dan akhiratnya. Az-zaman zamanus sukut war ridha bil qut. Ridho, rela, qanaah dengan makanan pokok yang ringan. Sama Abdurrahman dikasih makanan ringan, alhamdulillah, makasih banyak Habib. Dimakan, ridho bil qut, rela dan sabar wis disyukuri apa yang syukuri apa yang ada. Itu kan ya. Nah, itu Masya Allah, hikmah kalam hikmah. Wis aja aneh-aneh, kudu makan iki masuk kita harus harus masuk dalam rumah makan yang istimewa, bayari ayam bakar nasi 70.000. Waduh, gak enak meneh. Gak nafsu, asal makan yang biasa ya, enak. Nasi putih, telur itu, ceplok, tempe pengit. Waduh, istimewa. Tambah tahes diselamatkan dari Covid insyaallah. Amin. Iya insyaallah. Sunudan berprasangka baik sama Allah SWT. Seperti itu ya ikhwan. Ar-ridha bil qut waluzumul buyut, dan terus menerus bersimpuh dan bertinggal, memaksakan diri untuk terus beruzlah, berkhulwat, menyendiri terus di rumah. Kayak Abdul Taufik itu dengarkan itu. Rumah, masjid, kerjaan. Toko, rumah, masjid, toko, istiqomah. Ala dzalika nahya wa ala dzalika namut, ala dzalika nuhsyaru insyaallah minal aminin. Seperti itu. Uzlah, Masya Allah banyak sekali fadail, keutamaan uzlah. Dan yang terakhir, ila antamu sampai tumpas bis. Insyaallah diberkati dengan dikasih di rezeki Allah SWT husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillah. Seperti itu ya ikhwan. Maka alangkah pantasnya, alangkah baiknya kita itu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Diberi mata, diberi hidung, diberi telinga, diberi mulut, diberi hati, diberi wis sak maceme wis dikasih taufik untuk hadir majelis seperti ini. Kita hadiri semua majelis gitu loh. Kita didik anak kita sambung silaturahim kita. Dan segala kita amalkan, kita niatkan mengamalkan amal-amal yang baik dan yang bisa membahagiakan kita.
kelak nanti di dunia dan di akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Saya tadi tengah-tengah majelis ingat kalamnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau disemayamkan di kota Hurfah, di kota Hadramut. Masya Allah, wali besar. Beliau mengatakan di dalam kalamnya beliau yang disebutkan di kitab Thayyibatul Mawaid, orang kalau merasakan apa bahasa Jawanya nggak tahu saya, merinding, bulu kuduknya berdiri, itu mengkorok ya, makasih banyak, mengkorok. Itu apa hasilnya wahai Habib? Beliau ditanya, apa boleh mengkorok? Iku ono apa, Bib? Cari wong Hadramut ya. Kalau bahasa Jawa tapi, kalau bahasa Jawa. Iya gitu. Apa Bib kok mengkorok, Bib? Bulu kuduk berdiri itu kenapa? Merinding itu kenapa? Iya. Orang, kata beliau, orang yang merasa apa? Siapa yang merinding tadi, mengkorok tadi? Di mana aja dia berada dan merasakan ketenangan, tumakninah bil qalb, ketenangan dalam hati sanubari, itu ada arwah sholihin. Ada roh para sholihin. Itu kudu bukan omongannya saya loh ya. Engkau Habib Muhammad kok ya tok ngomongin ini. Enggak bukan saya. Itu sebelum adalah dihafalkan namanya. Menghafalkan nama habaib itu cahaya. Husnudzan, pokoknya husnudzan. Itu memang Habsyi. Itu ada arwah sholihin. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf, sahabat Gresik, mengatakan dalam kitabnya, kalamnya beliau, alladzi yahdur majalisil khair la yanwi bihuduri sholihin faqat. Siapa saja yang berhadirkan majelis-majelis taklim, majelis yang baik seperti maulid gini, janganlah dia niat agar nanti arwah sholihin hadir, aku nanti dapat barokah, itu saja. Jangan. Allah itu sangat mulia dermawan. yakni al-karam itu dalam bahasa Arab yang yu'ti bila su'al wa yastamir al-istimrar fil i'ta bidun su'al, yang terus-menerus mengasih pemberian tanpa ada yang meminta gitu loh. Pernah kita minta jadi umatnya Rasulullah SAW? Pernah kita jadi minta menjadikan agar jadi Islam, agar diberi sak macam wis? Pernah? Saya tidak pernah minta, wahai Allah jadikan saya mantunya Habib Rahman Barakah. Tak pernah. Gitu loh. Tapi nikmat syukur ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan saya murid anaknya Abu Sin Ali Asgaf. Tidak pernah. Siapa aja, bukan saya atau semua, tidak pernah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ana hadir majlis taklim sekarang, Rasulullah bakal hadir. Yakin, gitu loh. Dapat man ahsanadzan ma akhta. Siapa yang husnudzon berprasangka baik, tidak mungkin salah. Itu sering saya kalau majelis sama teman di Hadramut, wahai ikhwan, banyak orang amburadul. Amburadul ini apa ya? Compang-camping bahasa. Ya. Wis gak karuan wis, pawaane gak karuan. Kita agak apa namanya, agak ketularan gitu loh. Nah, itu perlu kita husnudzon. Orang Indonesia kan dah, orang Karanglu kan, Masya Allah, necis. Kayak Habib Rahman. Masya Allah. Gaya tok, lehari itu gaya tok. Iya. Itu penting husnudzon. Bahasa apa tadi? Ya begitulah. Jadi penting kita, Rasulullah bakal hadir. Yakin Rasulullah bakal hadir. Amin. Ada orang punya nomor WhatsApp-nya temannya. Setiap detik di SMS. Assalamualaikum Habib bekhair. Oh ya alhamdulillah. Dapat 1 menit, Assalamualaikum Habib bekhair. Oh iya alhamdulillah. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Gimana kabarnya Habib? Wis gak mandek-mandek. Kuotane wake. Habibnya sampai sumpek. Bales sih kuasa lah. Itu siapa namanya? Oh fulan Bib. Oh iya, doain Bib. Oh iya, didoain gini kisah macam ini. Besok sampai setahun 2 tahun. Apakah Habib tadi bisa melupakan orang yang WhatsApp tadi? Tak iso Pak, tak iso Bu, tak bisa, sulit melupakan itu. Kita orang Allah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, sak macam itu. 1, 2, 3, 4, Masya Allah. Habib Habsyi Makassar. Apakah dengan banyaknya salawat kita Rasulullah SAW lupa sama kita? Hasya, tak mungkin, ada mustahil. Perlu istisyar, merasakan masyhad seperti itu perlu.
agar kita lebih sregep, lebih rajin, lebih semangat untuk menghadiri majelis seperti ini, wahai ikhwan. Ini hadi ghanimatuna. Ini rampasan harta rampasan kita. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sini. Majelis Maulid, alhamdulillah dibuka Kemis Pahing ya, Kemis Pahing. Alhamdulillah, disyukuri sama Allah. Semakin diperbanyak majelis taklim karena berkatnya majelis seperti ini. Ya, alhamdulillah. Kita harus niat. Dan pentingnya, dan kita perbanyak dalam waktu-waktu yang istimewa ini, kita perbanyak qasidahnya Habib Ali Al-Habsyi. Mungkin antum ana yakin antum semua hafal. Nah, senutan kita ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Wahai Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salamlah engkau, wahai Allah, minta kita untuk kepada Rasulullah SAW, nabimu. Waftah minal khairi kulla mughlaq, dan bukalah semua dalam sesuatu keadaan, urusan-urusan, perkara-perkara yang baik, semua yang pintu-pintu tersebut itu tertutup. Pintu-pintu itu banyak dalam kebaikan ya. Pintu hati, pintu mata. Kita ini kalau dalam ahlu tasawuf, kita ini semua orang buta. Ana ya, al-fakir, buta kita ini. Kita punya ainul basar, mata ini. Juga punya ainul basirah, mata hati. Nah, mata hati kita ini sing buta. Yang buta itu mata hati kita. Ya Rabb, waftah minal khair. Termasuk kebaikan itu mata hati, bukalah ya Rabb. Pintu rezeki, bukalah ya Rabb. Pintu bisa memandang Rasulullah SAW, bukalah ya Rabb. Pintu bisa menjadi anak soleh, bukalah ya Rabb. Pintu toko rame, bukalah ya Rabb. Pintu yang tidak punya jodoh, bukakan, minta ya Rabb. Iftah ya Rabb. Apalagi yang kuotanya habis, iftah ya Rabb. Ini sekarang banyak orang yang sedih karena lihat YouTube, lihat WhatsApp, lemot ya. Soalnya gara-gara Topik mengatakan itu online itu. Belajar online itu sebabnya. Termasuk abah saya, sumpah kita biasanya di luar kota apa di mana di telepon tidak bisa marah-marah. Perlu sabar gitu, sabar ya bang tua ya. Disyukuri juga, tidak sabar toh. Syukurnya lebih banyak gitu loh. Kau ini di telepon tidak ngangkat-angkat. Ya di kotanya sinyalnya jelek. Nah ini efek samping dari COVID tadi. Kita jangan takut wahai ikhwan. Haula kufar itu sekarang mencaci maki, menjerumuskan, melecehkan agama Islam. Di pandangan yang sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala Allah yumhil wala yuhmil. Allah itu membiarkan tapi tidak lupa dan tidak menghiraukan. Yo terus no bahasa kasarnya no. Terus no gaya COVID, gaya vaksin kan. Yo jadi bono. Dia tujuannya nggak boleh dibuka. Yo apalagi? Angel. Viralnya kan gitu ya angel wis. Solo tuturane. Gitu ya. Alhamdulillah bahagia semua ini. Orang-orang sumpah karena COVID kita bahagia insyaallah. Ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita mempunyai bahagiaan kepada Rasulullah SAW, semoga langgeng dan terus menerus. Amin. Ayo, enggak boleh apa lagi, enggak boleh ke sini sak macam wis angel wis gitu ya. Apa namanya? Ada Allah diteruskan ya terus sampai nanti sudah mentok. Kullu biadillah. Semua itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua ma min syai' fil ard wala fis sama' fil jaw fil ard apa aja wis. Kullu bi qabdatillah, dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mantamassak bihablillah man fasal. Siapa yang ikut maksudnya berkuat diri memegang tali Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin putus, tak mungkin. Siapa hablullah itu? Rasulullah SAW, Habib Ali Habsyi, majelis al-khair, sholat jamaah di masjid, sholat jamaah tidak boleh telat pada waktunya, apalagi macam-macam wis banyak sekali ya, banyak sekali. Nah itu, ingat al-fakir kalau firman-Nya Allah SWT, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu mereka terus mereka itu zaman kufar, bukan sekarang, zamannya kita orang saja. Zamannya Rasulullah SAW lebih parah, wahai ikhwan, lebih parah.
Kalaupun bukan karena sabarnya beliau SAW, tak mungkin kita majelis ini, tak mungkin sudah. Tak mungkin wis khoyal sudah, jangan menghayal. Ke Taif dilempari. Ya, Syukat pada perang Uhud, Syukat Jabino. Dahinya beliau terkupas. Gigi gerahannya lepas. Giginya siapa itu? Giginya siapa? Dahinya siapa? Syukat khadduh, pipinya robek. La ilaha illallah. Siapa ini? Kalau ya Rasulullah, ud'u alaihim, doain mereka biar hancur binasa, gel adab ada. Kurang ajar sama Nabi. Nah, Rasul rahmah, bu'ithu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, kasih hidayah mereka enggak tahu, mereka kesian enggak tahu. Kalaupun tahu, tidak mungkin kayak gini. Kita berani melempari habaib, tidak berani. Kurang ajar sama habaib, sama kiai, tidak boleh. Cinta sama Nabi, cinta sama habaib, sama kiai. Cinta sama Rasul, cinta sama keluarganya, sahabatnya semua. Jangan dilecehkan mereka, gitu loh. Ya. Kalaupun bukan karena kesabaran, berkah kesabarannya Rasulullah SAW pada zaman tersebut, tidak ada ar-ridwan, Riyadul Jannah, Majlis Rasulullah, Lailatul Ahad, sak macam wis. Darul Mustafa, Ribat Tarif, sak macam tidak ada. Semua barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula sabruh ma isna fi hada, ma dumna. Tidak bisa kita terus hidup. Nah, itu ya. Kita tidak melecehkan semua, cuma ini hakikat fakta, bukan mitos. Salam. Lama ditarim tapi tahu mitos ya. Alhamdulillah, semoga barokah, semoga ikhlas. Amin. Mungkin saya alafu lama kurang ajar sama habaib yang lain. Saya masih kecil, masih kecil. Minta maaf. Ya, tapi cabai rawit ya, cilik-cilik medeni. Ya, insyaallah barokah. Amin. Insyaallah barokah. Apa namanya? Ya itu ya. Pernah saya akhiri. Semoga pembukaan ini pembukaan yang baik, pembukaan yang barokah, pembukaan yang istimewa dan luar biasa dalam kehidupan kita, keluarga kita, kerabat kita, yang punya murid-muridnya, yang punya sak macam wis ketukunya, wis sak macam. Alhamdulillah, semoga ya Allah bismillah Fatimah. Apa namanya? Iya. Pernah ini pentingnya husnudzon ya, pentingnya husnudzon. Saya akhiri dengan cerita ini, kisah ini. Pernah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau di Kota Sewun. Antum pasti cintai beliau, ya pasti ya. Allah sih nggak cinta Habib Ali Habsyi ya. Sing nggak cinta gak mungkin hadir di Jannah, wis. Gak mungkin, wis. Sing cinta Habib Ali pasti hadir di Jannah dan lain-lainnya yang dibaca maulidnya. Allahu Akbar. Apa namanya? Pernah beliau ziarah Nabiullah Hud pada syahr Sya'ban, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nabiullah Hud yang belum ketarim insyaallah ke tarim, insyaallah ya tarim. Semakin banyak kita doa ya tarim walaha, semakin dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke kota tarim. Pokoknya niat wis niato. Apa namanya? La tafukku anid du'a fa innallaha yu'ti bilantiha. Janganlah kamu itu berhenti dari berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberi tanpa ada terputusnya. Ya, gitu. Terus minta sama Allah. Itu pernah beliau hadir pada masjid Nabi Nabiullah Hud alaihi nabiyina wa alihi afdhalus salatu wassalam. Pada bulan tanggal 3 Sya'ban 345. Pernah pada waktu Maulid habis ziarah ke atas, turun kan ke Mushola Nago yang ada batunya besar itu. Itu duduk di situ, tulis sama baca Maulid. Ini sak macam wis. Yang sing rajani pada zamannya Habib Ali Habsyi itu, Habib Ali Habsyi sing raja, maksudnya wali besarnya itu Habib Ali Habsyi. Beliau dari awal Maulid sampai ada waktu tertib Habib Tarim itu bagi-bagikan kahwa ini, kopi Tarim. Ini sama kayak Tarim kerjanya. Ingat sama Tarim, makasih Habib. Sudah diingatkan sama Tarim. Makasih mertua. Ya, salah. Ya. Ini saya durung acara rek. Gak apa-apa lali ngono lho. Cari sender kita orang. Izin kok. Sungkan. Apa namanya? Waktu bagi-bagi. Kalau di Hadramut pembagian kopi itu enggak seperti sini. Enggak apa-apa, beda enggak apa-apa. Yang penting ada kopinya. Iya, betul. Itu baginya itu
kopi diginikan ya, gelas itu harus di kanan. Di kanan, yang kiri itu ceret. Jadi ngasih orang itu harus pakai tangan kanan. Adabnya orang Tarim itu istimewa. Panitia siapa? Yang nyuruh bukan saya loh ya. Yang punya acara. Itu 1, 2, 3, 4 Habib Ali Habsyi ngelihat satu dari banyak orangnya 5, 6. Itu tengah 3 apa keempat orangnya itu Habib Ali Habsyi melihat beliau nangis dan gembira sekali. Wis super sudah, gembiranya itu sangat dan istimewa sudah. Satu terus dibagikan kopi-kopi tersebut sampai selesai acara Habib Ali Habsyi ceramah sama macamnya sudah keluar Habib Ali Habsyi, satu muridnya yang pinter cerdas ini, IQ-nya kuat, peka. Itu dzauqnya dalam bahasa Tarim itu dzauq. Punya orang ini punya dzauq, punya kepekaan perasaan yang tahu seluk-beluk dan situasi kondisi yang tepat untuk menanya, mengambil hati, gembis, sojonya pinter orang ini. Tanya sama Habib Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi, saya melihat antum dari awal majelis itu sumpah, ya Allah, dak nangis terus, dak mengangkat kepala, wis gundah, sumpah, sedih. Ketika ada waktu bagi-bagi kopi, kenapa kok gembira, senang, lain auranya gitu ya, rasanya lain. Iya, anak saya lihat dari semua, ini bukan saya ngomong loh ya, dan saya tidak seudon sama antum, saya tidak seudon. Iya, saya lihat dari semua yang hadir majelis itu hatinya kotor semua. Hatinya kotor semua, tidak ada yang bersih. Riya, ujub, tak ikhlas, kepingin karena jabatan, dipuji orang, syayatin, ada haula kulum syayatin. Ini bahasanya anak, Habib Ali Habsyi tidak ngomong gitu ya. Ini biar lebih paham. Ketika aku lihat satu dari mereka yang khidmah melayani para hadirin, hatinya paling bersih banget hatinya, suci murni, tidak punya rasa sombong, iri, dengki, ghibah, namimah, fitnah, bohong, apalagi menipu orang, ingin niat jelek kepada orang, tidak ada sama sekali. Dia bertekad meyakini dalam dirinya itu huwa akhassu wahidil majlis, paling hina, paling keji, paling jelek, paling kurang ajar dalam majelis tersebut. Dia merasakan seperti itu, dia meyakini seperti itu. Karena dialah semua itu dikabulkan hajat. Karena dialah semua itu di majelis tersebut diterima oleh Allah SWT. Saya husnudzon sama beliau. Masya Allah. Lukman ada. Aji. Beb, antum saya promokan loh, Beb. Cuma kelar nih. Gak murah lagi. Karena satu orang pun bi'ain yukram alfu ain, dengan satu mata, satu kepala, satu orang dimuliakan 1000 orang dan 1000 mata. Alhamdulillah barakatuh. Kita harus husnudzon sama semua. Dan yang husnudzon, yang dihusnudzoni perlu juga meyakini bahwa dia itu paling adur, wis bahasa kasarannya ya. Paling anak ini paling anak tahu sekul wahid ya'rif ma fi nafsuh. Setiap satu dari orang tahu apa kekurangannya, apa kesalahannya. Tahu kita, nggak bisa dibohongi, nggak bisa dipungkiri sudah. Nah, kita yakini. Nah, keyakinan ini itulah kemuliaan kita. Itulah kemuliaan, kebahagiaan kita semua. Kita yang dihusnudzoni itu merasakan tawaduk dan kecil hati karena dia tidak benar, dan bersamaan juga kita juga husnudzon. Oh, jadi gimana kalau sedunia itu gitu semua? Maksud jadi wali kabeh. Jadi wali semua, Masya Allah. Saya tutup dengan kisah. Pernah ada di kota Yaman. Ada satu desa. Apa namanya? Ada ini gambar makom, gambar kuburan. Ya, bukan gambar ya. Ada batunya gitu ya, batunya. Pokoknya gambar kuburan. Kuburan lah yang hadir, yang lihat. Ini kuburan. Subhanallah, banyak orang yang ziarah pada kuburan tersebut dan minta doa, wis gini sama macam wis minta ini, minta itu, minta sama macam. Setiap siapa aja yang ziarah pasti dikabulkan hajatnya. Terus banyak seperti itu banyak. Kemudian ada satu orang yang tahu apa hakikat kenyataan dari kuburan tersebut. Bahwasanya dalamnya itu bukan orang, bukan wali, bukan habib, bukan kiai. Dia pun gak ada kiai tapi bohong saya. Enggak, bukan orang biasa, bukan apa-apa. Illa himar. Keledai, humron bahasa Hadramuti. Himar, dalamnya itu himar.
akhos ina angkar aswat la sautul hamir, paling hina dan keji jelek-jeleknya suara hayawan itu. Suara apa aja itu? Suaranya apa namanya? Suaranya himar. Guru saya waktu menerangkan ilmu ini tidak di sini mungkin nggak ada keledai, nggak ada keledai ya, kedelai lah tempe ya. Di Hadramut nggak ada, di Hadramut kewalik tempe kaono himar wake. Nih gini tempe wake buah himar tidak ada. Nah, itu ina angkeras guru saya tidak mencontohkan apa namanya suara tersebut karena keji jelek. Sing kepinter dulu nang Google ya, Mbah Google. Sing penasaran tapi saya tidak tahu. Sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan suaranya orang penghuni neraka itu suaranya himar. Waliyadzubillah. Ada suaranya. Saya tidak mau menyentuhkan gitu. Ya. Pak jelek sekali, tidak pantas didengarkan itu sumpah tidak nambah ketenangan hati. Nah, maksudnya Anas Al-Fakir mengatakan ini kehinaannya himar. Nah, ini yang di dalam ini himar, keledai. Ya. Tapi orang-orang husnudzon, prasangkanya itu baik, ini wali ini. Dapat apa enggak? Dapat. Karena apa? Berprasangka baik. Jadi kita harus berprasangka baik. Siapa aja, apalagi Habib Lukman, namanya siapa? Lukman Asegaf. Apalagi sama beliau lebih banyak berprasangka baik. Ya, khidmatur rijal sababul wisal. Orang yang melayani para ustaz, para wali, para habaib. Saya bukan ustaz. Ya, habaib labas. Siapa aja, siapa kiai, siapa. Hada sababul wisal, sebab sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberkahi. Amin. Diampuni. Amin. Hati kita dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita dikasih ketenangan, ketenangan ruh. Amin. Jiwa raga semua dikasih sehat wal afiat, panjang umur, sehat wal afiat, itu atilah taat Rasul diberi, dikaruniai kita untuk bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Amin. Diberi taufik yang lebih banyak. Majlis seperti ini diperbanyak, insya Allah. Dikasih barokah rezeki, anak, istri, keluarga dan selain lainnya, insya Allah. Dengan ini dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama salafun salih dan kakek moyang kita bersama Rasulullah SAW. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.